Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan soal ROM-nya, aku mau jawab pertanyaan ini dulu. Alasannya adalah satu, ya karena berbayar, dan yang kedua karena aku sungkan guys. Sebenarnya aku udah tes sih custom ROM yang dari Devindo, tapi ya karena ya itu tadi, karena sungkan, alasannya ya tau lah ya, makanya aku nggak post, udah itu doang. Dan kali ini aku lagi ada di custom ROM AOSP AX. Ini adalah custom ROM jadul ya. Kemarin iseng-iseng pengen nyobain custom ROM jadul setelah RROS yang ternyata emang enak banget. Kalian bisa cek, linknya ada di pojok kanan atas, itu enak banget sumpah. Dan kali ini aku mau ngetes AX7.0Q. Ini udah jadul banget, 2020 ya. Dan sudah ada Xiaomi partnya dan ada direct sound ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk changelognya. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Dan ini by Skyler Aurora, makanya di sini ada nama AX apa ya, Aurora gitulah nanti di dalamnya. Untuk di bagian about phone kita cek dulu ya. Ini dia AOSP Extended Aurora Alpha. Untuk kernel sebenarnya bukan ini yang dipakai, kernelnya itu dia pakai Ancient, tapi ya aku ganti karena dua alasan lah ya. Yang pertama karena kernel bawaannya kurang oke menurutku. Terus yang alasan kedua itu biar sinkron sama pengetesan sebelumnya, jadi langsung aku ganti Deagle V13 ya, biar kalian bisa bandingin sendiri enak enggaknya. Pertama soal kamera, dia udah pakai kamera MIUI seperti ini, tapi satu-satunya kendala di kamera ini adalah di bagian setting itu untuk save to SD card. Sebenarnya dia nggak force close, tapi dia nggak mau nyimpen untuk hasil kamera, hasil video itu nggak mau kesimpan di save to SD card, jadinya ya harus di disable ya. Kalau untuk yang lain-lain sih normal aja, nggak ada masalah. Terus kemudian untuk di bagian video ini ada beauty, ada tambahannya. Biasanya kan cuma timelapse sama slow motion, ada beauty juga, dan slow motionnya ini berfungsi, maksudnya nggak ada kendala. Di bagian menu settingnya pun juga sudah ada image stabilization, dan di video quality-nya juga sudah support 60 fps. Cuman untuk fingerprint shooter itu nggak ada ya, jadi kendalanya itu di save to SD card sama fingerprint shooter yang nggak ada. Kalau untuk portrait, square, panorama semuanya aman. A few moments later. Terus berikutnya di bagian aplikasinya ya masih standar ya, dan ini masih vanilla, jadi kalian harus nyiapin cap sendiri. Untuk cara flashingnya kalian bisa cek di deskripsi, di situ sudah aku sediain playlist khusus cara flashing custom ROM AOSP dan sebagainya, ada di sana lah, kalian bisa cek sendiri. Intinya rata-rata untuk cara flashing setiap ROM itu sama ya, artinya ya sebagian besar sama. Kalaupun nanti ada yang nggak sama, biasanya sudah aku kelompokin juga di situ. Cari aja custom ROM yang sejenis ya, cara flashingnya ya gitu-gitu aja. Untuk Magis di sini aku masih pakai Magis yang versi 23.0. Untuk safety netnya sudah tercentang keduanya, dan kalau kita cek di bagian Play Store ini sudah ngikut Play Store yang terbaru, udah update. Dan di bagian sertifikasinya device is not certified ya, nggak tahu kenapa ya, bawahnya kayak gitulah. Sekarang kita coba cek satu persatu. Oh ya, sebelum ke pembahasan lebih jauh, di sini aku pakai perekam layar DU recorder karena emang nggak ada perekam layar bawaan ya, jadi kalian harus install perekam lain. Di bagian network dan internet kita cek di bagian private network tipe sudah banyak pilihan. Kemudian untuk hotspot dan tethering sayang banget masih belum support tethering VPN ya, karena ya ini ROM jadul, mungkin belum nyampe ya waktu itu. Terus untuk extension ada sesuatu yang kosong ya, ini di bagian navigasi. Ini kalau kita buka dia masih kosong blong, makanya untuk navigasi buat layoutnya, buat nuker posisi tombol back sama reset itu nggak ada di sini ya. Seharusnya di situ tuh ada ya, tapi ini masih belum di-include kayaknya. Jadi untuk menu extensionnya cuma ada status bar, terus clock, kemudian clocknya pun juga nggak bisa dipindah ke tengah ya, masih di pinggir-pinggir aja posisinya. Nah itu kalian bisa lihat. Oh ini harus dipindah, oh nggak ada buat mindahnya. Terus untuk traffic indicator sudah ada miss extension untuk nampilin logo AX nya. Apa ini kok malah UI nya kepencet, dan itu dia logonya muncul ya. Kemudian ada quick setting panel kayak gini, dan kita nggak bisa ngatur jumlah barisnya ya, ini sudah bawaan dari sononya. Kemudian ada menu notifikasi
sebelahnya navigasi yang kosong tadi, terus lock screen, UI nya kayak gini, terus lock screen lock tuner kayak gini ya. Sebelahnya lagi ada sistem general tweak, ini masih minimalis banget. Kemudian untuk baterainya tadi sudah sempat aku pakai main game FF 40%, dapat 1,5 jam, ini menurutku lumayan ya, standar. Terus untuk display tampilannya kayak gini juga standar. Untuk pilihan wallpapernya ternyata cuman dikit ya. Terus di bawahnya ada tap to wake, ini normal dan kayak gitu dong ya. Udah. Di bawahnya lagi ada sound dan nggak ada mission enhancer. Untuk mission enhancernya alias directnya itu nanti ada di wire partnya. Terus kita ke bawah lagi untuk storage internal kena sistem kena 11 gigaan. Terus untuk security cuman ada pin fingerprint sama smart lock, jadi masih belum support face unlock. Terus untuk bawahnya lagi ada Xiaomi part yang waktu kita klik kadang force close kayak gini. Nah ini dia untuk Xiaomi partnya, cuman ada satu halaman doang. Strange untuk haptiknya bisa kita atur getarnya ya, mau dibikin strong banget apa enggak. Terus ada color kalibrasi, thermal, thermalnya ada pilihan kayak gini. Terus ada mission enhancer, udah gitu doang. Kemudian untuk sistem bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada gestur dan waktu dicek di sini pun juga nggak ada buat pindah tombol back sama reset APPS ya. Terus untuk developer option kita cek running service-nya. Ini sambil ngerekod aja, free RAM-nya masih sekitar 2 gigaan ya. Jadi menurutku ini untuk RAM 3 masih oke lah ya. Karena juga sistemnya dikit, nggak terlalu banyak custom. Terus dengan kernel bawaannya tadi udah aku ganti pakai Dagel ya. Itu dapat skor Antutu yang lumayan gede sih, 164.000 sekian, dan verifikasinya masih kebaca asli ya, otentik. Untuk rinciannya kayak gini, suhunya masih terbilang lumayan adem. Kemudian untuk throttlingnya CPU throttling kayak gini ya, lumayan biasa aja sih, ini padahal pakai Dagel ya. Kalau dipakai main game ini masih kerasa nge-freeze, jadi kurang enak menurutku. Terus untuk tampilan resign aplikasinya kayak gini biasa. Untuk menunya ada split screen juga. Untuk quick settingnya seperti ini. Untuk fitur yang lain kayak gini, sedikit banget ya. Langsung kita hidupin hotspot sama wifi, dan keduanya masih bisa nyala bareng, nggak ada kendala ya. Terus untuk panggilan telepon apakah ada perekamnya, kita cek dulu guys. Ya ternyata masih belum ada fitur buat merekam obrolan saat kita nelpon ya. Ya mungkin gitu aja untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ya udah, bye bye.